Hai, balik lagi bersama gua. Di video kali ini gua nggak membahas review tas keril dulu ya, libur dulu nih. Jadi video kali ini gua pengen nyeritain perjalanan gua yang kemarin ke Gunung Andong yang di Jawa Tengah gitu kan. Dan singkat cerita mungkin ada yang nanya, Bang, kenapa sih harus Gunung Andong gitu? Sementara kan gunung di Jawa Tengah itu kan banyak yang dan mungkin lebih bagus dari Gunung Andong. Misalkan contoh Merbabu, terus apa lagi? Lawu, terus apa lagi? Telemoyo. Yang pertama gue lakuin pas gue udah sampai di lokasi itu napas. Bener dong napas. Iya kan? Iya napas. Yang kedua itu turun dari motor, cuk. Jadi gini, hal yang pertama gue lakuin pas gue udah sampai di lokasi itu ya gue parkir motor dan ternyata keadaan situ tuh parkirnya itu apa ya, rame gitu kan. Ya gue bayar tiket apa sih namanya, simaksi atau registrasi. Nah itu tuh harganya cuman 25.000 itu udah sama parkir. Oh ya, jadi gue nanya-nanya kan warga sana itu, jadi untuk estimasi pendakian Gunung Andong itu ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 2 jam, bahkan ada yang cepet itu di bawah 40 menit gitu loh. Dan sedikit informasi aja, ini gunung ini tuh apa ya, memang gak tinggi-tinggi banget sih, cuman tingginya itu berkisar 1726 mdpl. Nggak sampai 2000. Dan gue start trek itu sekitar jam 11 kurang lah pokoknya. Sekarang jam 10.58 startnya. Nah, tuh gunungnya di puncaknya di atas ketutupan kabut. Ya semoga aja sih nggak hujan lah. Dan gue nggak lama itu langsung sampai di gerbang pendakian gitu loh. Iya, kita udah sampai di pintu pendakian Gunung Andong. Sini ya. Ya mungkin di sini foto-foto dulu sebentar lah. Habis itu gue naik ke sono puncaknya. Setelah gue sampai di gapura gerbang pendakian itu kan, nah gue disambut jalur ya menurut gue sih masih enak ya, masih bisa dilalui motor gitu kan. Nah ketika gue sudah melewati jalur itu, gue langsung disambut banyak anak tangga. Itu yang bikin gue rada males. Ya setelah kita foto-foto tadi di pintu pendakian lah ya. Nah sekarang gua langsung jalan. Nah ini gua udah masuk jalur pendakiannya. Jalannya ya beginilah, tangga ternyata. Tapi yang gua malas ya trek yang begini nih, bikin pedih dengkul. Mas? Ya mas. Yo semangat. Tangerang? Iya, mau temenin. Beli minum dulu lah. Kebetulan tuh belakang kayak rumah-rumah warung gitulah pokoknya. Nah, itu katanya warung. Warungnya buka katanya. Gue mau beli minum dulu. Haus. Gue lupa beli minum tadi soalnya. Nah, gue udah sampai di pos bayangan. Gue mau istirahat sebentar, minum, habis itu gue lanjut jalan. Setelah gue istirahat, beli minum sih sebenarnya. Gue lupa beli minum juga tadi kan. Ya paling bentar lagi gue jalan. Ada hal yang menurut gue cukup memprihatinkan sih. Kenapa? Karena pada saat gue naik ke Gunung Andong itu ya, jadi gue melihat salah satu spot, di mana spot itu banyak sampah botol plastik. Padahal itu ditulis dilarang membuang sampah. Tapi
di sisi lain juga gue nggak tahu ya, apakah mungkin memang itu pembuangan terakhirnya di situ atau gimana gitu kan. Atau bisa jadi pihak base camp naik ngambil sampah itu di pos itu, terus dibawa turun. Setelah gue istirahat, gue melanjutkan perjalanan gue, dan gak lama gue menemukan persimpangan 2 jalur. Oke, gue lanjut jalan lagi. Jalan, itu ada pos baru sana, lama sana. Mana enaknya? Lama aja deh. Yang lama aja sana. Di sini ada tahap pendakian. Pos 1 jalur lama. Di sini nggak ada patokan estimasinya ya. Misalkan dari pos 1 sampai ke Maria berapa kira-kira gitu. Ini nggak ada. Jadi cuman ya peta gini aja. Dan yang menurut gua apa ya? Lumayan cepet sih. Ini perasaan gua aja kali ya. Jadi ketika gua melewati jalur persimpangan itu, gak lama itu langsung pos 1. Dari base camp sampai ini nih, sampai gua sekarang ini, lokasi tempat gua sekarang ini, itu jalannya kalau dari base camp sih ya landai ya, masih aspal motor lah, masih bisa motor juga. Cuman dari gapura pendakian itu udah agak mulai nanjak dikit. Nah dari situ ada tangga tuh. Nah dari tangga tuh sampai sekarang ini lumayan nanjaknya. Ya semoga sih nggak kenapa-napa ya sampai atas ya. Pos 1. Sampai pos 1. Gua kira masih jauh ya pos 1. Ternyata udah deket. Oke, peace dong. Dari Solo mas. Adi Dwi. Ya mas. Akhirnya gua udah sampai di pos 1, dan menurut gua ini lumayan juga jalurnya lumayan luas. Dan sedikit informasi juga, dari pos 1 sampai pos 2 itu ada toilet. Jadi ya nggak usah perlu khawatir ya kalau kebelet. Setelah gua istirahat sebentar ya dari pos 1 sih, terus gua lanjut jalan lagi. Jalannya ya lumayan sih, nggak curam-curam banget belakang tuh. Cuman nggak tahu ya atasnya lagi gimana. Tadi kan di bawah, set naik itu kayak zigzag. Nah sini terus ke atas. Ini jalannya dari tadi doang sih yang landai. Nah terus habis itu laut sini baru nih agak terjal. Ya nggak terjal banget lah, cuman ya lumayan aja menurut gua mah. Setelah itu gua jalan nih, gak lama itu langsung tiba di pos 2 coy. Menurut gua singkat gitu ya. Alhamdulillah sih bagus juga gitu. Dan gue memutuskan untuk rehat dulu di pos 2. Gue ya makan-makan sebentar lah, ya ngemil snack. Iya sampai di pos 2. Sebenarnya belum sampai sih, pos 2 nya di yang pelang hitam. Oke gue ke warung dulu bentar, mau jajan. Akhirnya gue udah sampai di pos 2 nih. Di pos 2 ini ada warung, jadi kalian bisa jajan-jajan, pokoknya kenyang deh. Terus juga ada shelter nih di sini nih. Jadi kalau misalkan dalam keadaan darurat bisa menepi di sini dulu sebentar. Gak lama di pos 2 gue melanjutkan lagi perjalanan, dan di tengah perjalanan gue disambut dengan gerimis rintik-rintik. Terus kabut, dingin. Setelah gue istirahat di pos 2, gue lanjut jalan lagi pos 3. Katanya sih estimasinya sih 30 menit ya katanya. Tadi di mana ya? Di pos 2 itu jalannya lumayan nanjaknya lumayan lah. Nah, terus ke atas sana ya lumayan sih, cuma di kamera aja kayaknya kelihatannya landai gitu. Dan kabut. Masih di perjalanan menuju pos 3 sih. Belakang gua dapet kabut coy. Aduh. Mungkin gara-gara gua kesiangan kali startnya ya. Jadi
apa buat lu kalau misalkan mau kesini gitu kan, ya gue saranin sih pagi jam 8 gitu kalau misalnya cerah, atau jam 6 juga nggak apa-apa. Kalau bagi yang pengen ngejar sunrise ya subuh jam 5 lah berangkat biar nggak kabut kayak gini. Ini gue terlalu siang soalnya berangkatnya. Let's go jalan lagi. Jadi ketika gue di perjalanan ketemu pos air, langsung hujan deres. Jadi gue masukin gimbal gue, HP gue, jadi gue nggak record dulu di situ. Setelah di pos air, gue lanjutin lagi perjalanan gue menuju pos 3. Dan di pos 3 hujan lagi coy, deres banget. Lumayan jauh sih nih jalannya. Bawah. Oh iya tadi sedikit info ya. Tadi di mata airnya udah gue lewatin. Cuman tadi nggak gue shoot, nggak gue rekam karena tadi hujannya lumayan. Jadi kalau misalkan gue terusin rekam takutnya ya HP gue mati. Nah sekarang kita lanjut ke atas. Kayaknya tuh di situ ada bangunan tuh. Kayaknya itu pos 3 deh. Kayaknya ya. Tapi semoga aja bener pos 3. Oke banget. Nah itu di belakang gua. Itu kalau misalkan bukan kamera ya, itu tuh gelap banget. Mungkin di bawah itu hujan kali ya. Soalnya mendung banget sih. Cuman kalau di kamera HP gue ini terang aja kayak cerah gitu loh. Oke kita terusin. Nah sekarang gue udah di depan pos 3 gambar wayang. Ini ada petunjuk arahnya 3 gini, simpang gini. Nah kalau jalur lama sana, nah ini jalur baru kayaknya deh. Nah jalur baru sini lebih curam jalur lama sih daripada jalur baru. Cuman ya nggak tahu sih di bawahnya lagi kayak apa. Oke kita ke pos 3 dulu sebentar. Habis itu lanjut ke puncak. Nah kelihatan puncak ya. Nah tuh puncaknya. Oke. Sampai juga gua di pos 3. Nah di pos 3 ini gua mau istirahat dulu sebentar. Habis itu gua mau lanjut jalan ke puncak. Tapi belum lama gua istirahat, hujannya turun lagi. Jadi gua harus neduh dulu sampai hujannya reda. Yuhu, hujannya udah berhenti. Nah, ini gue langsung lanjut ke puncak. Tadi gue di pos 3 lumayan lama karena apa ya? Ya neduh dulu. Hujan deras juga ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Nah ini jalurnya. Sini agak melipir kayaknya. Sini set kayak sini. Gimana sih? Sini harus belok gitu. Langsung ke atas gitu. Oke lah. Setelah hujan reda, ya gue mutusin untuk jalan lagi. Tapi apa? Hujan deras lagi men. Sampai di makam. Tuh makam. Nih masih apa ya? Diguyur hujan lagi sih. Cuman ya nggak apa-apa lah. Di bawah udah agak lumayan lumayan terbuka lah. Cuman masih hujan di sini. Oke kita ke sana. Nah kalau mau ke puncak nanti kan ada apa sih itu katanya nanti belok kanan katanya sih gitu. Oke semangat. Sekitar 10 menit lah, 10 menit atau 12 menit lah pokoknya. Gue nemuin cabang jalur. Nah kalau kayak cabang jalur gitulah. Kalau ke kiri itu ke makam. Nah kalau yang ke atas kanan maksudnya itu ke arah puncak. Jadi tuh sebelum puncak itu tuh ada Ataun, terus Megamendung, Parung. Makam puncak sana. Ayo Parung aja lah. Lu lapar gak? Jadi kayak apa ya? Kayak ada lembah gitu. Nah itu punggungan gitu ya, kayak punggungan gitu. Nah itu di sana di ujung, mungkin di kamera nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya, kayak ada bangunan gitu. Atau mungkin puncak yang kedua kali, nggak tahu juga. Jadi oh ya untuk info aja, jadi di Gunung Andong ini itu tuh ada puncaknya itu ada warung. Jadi kalau kalian misalkan mager bawa logistik banyak gitu, ya nggak usah khawatir juga, di atas ada warung coy. Tapi kayaknya sih ini untuk weekend aja ya. Kalau weekday sih gue nggak tahu apakah ini jualan apa enggak gitu kan. Nah tadi kan gue juga lupa nge-shoot ya dari pos 3
jalurnya gimana gitu kan ya, karena hujan lagi gitu. Cuman tadi selama gue jalan ya dari pos 3 gitu kan, itu treknya ya lumayan sih, lumayan apa ya, aduh kelilipan lagi mata gue, lumayan apa sih, terjal lah menurut gue ya. Nggak kayak dari pos 2 ke pos 3, cuman dari pos 3 ke puncak itu sebentar. Nah ini jalannya nih, nanti belok kiri itu kan ada warung, nah nanti jalan sebentar itu puncak. Yuhu, sampai ada, sampai juga. Dan itu nih gue berapa jam, ada kali 2 jam lebih ya, soalnya kan tadi apa ya, neduh dulu hujan ya kan. Cuman ya oke lah, nggak apa, mata gue percok, aduh. Nah sampai di camp area dekat puncak. Nah itu puncaknya yang bendera-bendera, di kamera kelihatan sih kecil, mentil gitu. Di sini juga ada warung. Coba nanti gua ke dalam situ deh, ke warungnya. Ada jajanan apa aja sih? Di warung ini ada berbagai macam makanan, mulai dari gorengan, indomie, pop mie sampai nasi. Dan oh iya, di sini juga bisa ngecas HP tapi bayar. Setelah gue dari warung, ya udahlah gue mau ke puncak gitu kan. Tapi apa? Hujan, deres banget. Ya udah, gue nggak muncak jadinya, di warung aja. Mendaki gunung memang memberikan pengalaman yang berharga. Butuh perjuangan yang sangat berat untuk mencapai puncak. Tetapi sesuatu yang sulit, jika kita menjalannya dengan ikhlas, pasti akan menemukan tempat yang indah dan sebanding apa yang diperjuangkan. Tak apa jika kita tidak mencapai puncak, karena puncak bukanlah segalanya. Karena yang paling penting yaitu pulang dengan selamat. Dan jangan lupa bersyukur, karena Tuhan menjagamu sampai pulang ke rumah. Ya itu tadi cerita pengalaman gagal muncak gua di Dwi. Love you mom.